Kalian penasaran gak sih apa pendapat publik terhadap kebijakan Jokowi pada tahun 2020? Presiden Jokowi pada tahun 2020 telah menetapkan bahwa seluruh pembelajaran harus dilakukan secara daring dikarenakan sebuah virus yang telah menyerang seluruh dunia, yaitu virus COVID-19. Baik, di sini kita akan mencoba membahasnya satu persatu. Apa pendapat publik terhadap kebijakan tersebut? Di sini saya menggunakan sebuah jurnal sebagai referensi saya. Jurnal tersebut merupakan hasil penelitian oleh mahasiswa dari berbagai macam universitas. Jurnal tersebut membahas tentang opini publik terhadap kebijakan Jokowi, yaitu pembelajaran daring semasa COVID menggunakan metode naive Bayes. WHO telah mencatat lebih dari 52 juta terjangkit virus COVID dan 1,2 juta telah meninggal dunia. Di Indonesia sendiri, tercatat 463.000 telah terjangkit virus COVID dan 15.000 lebih meninggal dunia. Dikarenakan berita ini, banyak masyarakat, terutama mahasiswa dan pelajar, mengalami kepanikan. Oleh karena itu, Presiden Jokowi telah menetapkan sebuah kebijakan, yaitu pembelajaran daring pada bulan November tahun 2020. Di sini para peneliti meneliti sentimen publik terhadap kebijakan tersebut dan didapatkan sebanyak 69% sentimen adalah negatif. Para peneliti melakukan penambangan teks berbasis dokumen pada Twitter menggunakan kata kunci belajar dari rumah, kuliah, sekolah, dan daring. Dan telah ditemukan banyaknya tweet dengan kata kunci kecewa atau malas. Para peneliti menggunakan metode penelitian yaitu analisa sentimen, yang mana analisa sentimen adalah proses yang menentukan sentimen dan mengelompokkan polaritas teks dalam dokumen atau kalimat sehingga kategori dapat ditentukan sebagai sentimen positif, negatif, atau netral. Proses analisa dapat mencakup teks ulasan, forum, tweet, atau blog. Dengan data pre-processing mencakup proses tokenization, stop word, penghapusan, stemming, identifikasi sentimen, dan klasifikasi sentimen. Di sini, text mining bertujuan untuk menghasilkan sebuah informasi dari suatu set dokumen. Text mining mampu menghasilkan informasi melalui pemrosesan, pengelompokan, dan analisis data-data tidak terstruktur dalam jumlah besar. Text mining digunakan untuk mendapatkan informasi yang berguna dari serangkaian dokumen dengan sumber data pada teks yang memiliki format yang tidak terstruktur. Pada proses text mining, material artikel diubah menjadi natural language processing, lalu dilakukan compile file menggunakan machine learning, yang mana akan disimpan pada struktur database. Di sini, peneliti menggunakan metode naive Bayes, di mana metode ini adalah metode klasifikasi dalam penambangan teks yang digunakan dalam analisis sentimen. Metode ini berpotensi baik dalam hal presisi dan komputasi data. Metode ini banyak digunakan dalam teknik klasifikasi, terutama Twitter, yang menggunakan beberapa metode seperti unigram naive, multinominal naive Bayes, dan maximum entropy classification. Fitur utama metode ini untuk mendapatkan hipotesis yang kuat dari setiap kondisi atau peristiwa. Perhitungan kategori probabilitas dalam naive Bayes menggunakan pendekatan algoritma Bayes menggunakan persamaan ini. Pada gambar ini menunjukkan teknik opinion mining melalui Twitter menggunakan metode naive Bayes. Crawling data dilakukan dengan memberikan kata kunci dalam periode tertentu.
Lalu, proses labeling untuk menentukan sentimen diselesaikan setelah data terkumpul. Tahap berikutnya, pre-processing untuk seleksi data dan mengubahnya dengan terstruktur. Pada tahap ini, dilakukan proses cleaning untuk mengurangi noise dan remove stop word, untuk menghapus kata-kata yang tidak bermakna seperti saya dan atau. Proses tokenization digunakan dalam identifikasi kata-kata dan memecah kalimat menjadi istilah berdasarkan spasi dan tanda baca. Tahap terakhir dalam pre-processing yaitu stemming, merubah kata imbuhan menjadi kata dasar. Tahap ketiga dalam opinion meaning yaitu extract fitur, yang mana mempermudah klasifikasi naive Bayes. Tahap ini menghasilkan model dan yang akan digunakan untuk menunjukkan ketepatan hasil klasifikasi. Lalu tahap terakhir yaitu naive Bayes classification, yang mana tahap pengujian dan evaluasi model. Para peneliti menggunakan kata kunci pembelajaran daring, kuliah, belajar, online, daring, dan tagar belajar dari rumah, yang difilter menggunakan kata kunci daring dan rumah. Pada tweet-tweet dalam bahasa Indonesia, proses crawling data dilakukan secara manual menggunakan akses token yang didapatkan dari Twitter API dengan menggunakan tools RapidMiner untuk mendapatkan informasi serta data yang diinginkan. Crawling data dilanjutkan dengan tools Twitter Public Streaming Drone Embed Academy karena keterbatasan crawling secara manual sehingga menghasilkan 12.906 tweet yang berkaitan dengan kata kunci yang dipilih pada minggu pertama November 2020. Pada gambar ini menunjukkan proses crawling data menggunakan RapidMiner. Beberapa operator digunakan seperti search Twitter untuk terhubung ke Twitter dengan memasukkan kode akses token yang disediakan dari Twitter API. Operator remove duplicate digunakan untuk menghilangkan atau menghapus data duplikat selama proses crawling data. Dan operator berikutnya adalah select attribute, seperti yang ditunjukkan pada gambar tersebut, yang digunakan untuk mengambil atribut yang dibutuhkan seperti username dan teks. Lalu operator terakhir adalah write Excel, yang digunakan untuk menyimpan data ke dalam format Excel. Hasil pengambilan data menggunakan RapidMiner ditunjukkan pada tabel tersebut. Untuk menghilangkan noise dan memperjelas fitur, proses tokenisasi dan konversi data dilakukan selama processing data. Tahap ini bertujuan untuk cleansing data, menghapus atribut-atribut yang tidak dipergunakan seperti URL, mention, username, RT, dan hashtag. Proses ini akan mengolah sebuah teks menjadi data yang mudah diterima oleh sistem saat proses utama dilakukan. Tahap pre-processing diperlukan untuk melakukan implementasi. Pada tahap ini, dilakukan case folding dan remove URL untuk menyeragamkan huruf yang digunakan menjadi huruf kecil dan menghapus link URL seperti yang ditunjukkan pada tabel ini. Lalu, setelah proses case folding, dilakukan tahap berikutnya yaitu tokenisasi untuk menghilangkan tanda baca, simbol, angka, atau karakter yang bukan huruf. Pada tahap ini juga dilakukan stop word removal untuk menghilangkan kata sambung dan kata berimbuhan seperti dan, yang, atau ke, sehingga menyimpan kata-kata penting yang memiliki makna. Hasil processing data kemudian dikelompokkan untuk mendapatkan frekuensi kata yang paling banyak muncul. Frekuensi kata ini akan divisualisasikan di dalam word cloud positif dan negatif seperti yang akan saya tunjukkan ini.
Pada gambar ini, sentimen menunjukkan sebanyak 8,9 ribu lebih tweet merupakan tweet negatif dan lebih dari 3,8 ribu tweet memberikan hasil positif dan sisanya 134 tweet dianggap netral pada periode minggu tersebut. Hasil ini perlu diklasifikasikan kembali untuk mendapatkan akurasi perhitungan, yang mana pada tabel ini menunjukkan nilai negatif dan true netral, false netral, dan true positif menunjukkan data positif yang diklasifikasikan sebagai positif dan false positif diklasifikasikan sebagai netral atau negatif. Hal ini berlaku untuk true negatif, false negatif, dan true netral, false netral. Dari 12.906 tweet sebagai data uji, terdapat 8.942 tweet diindikasikan negatif dan 3.830 positif dan sisanya 134 netral. Hasil data prediksi negatif ditemukan yang benar-benar dimasukkan kategori negatif adalah 8.754 dengan false negatif atau positif 180 dan 8 netral. Sedangkan data prediksi positif yang benar-benar dalam kategori positif adalah 3.721 dengan false positif atau negatif 100 dan 9 netral. Untuk netral terdapat 14 dalam false positif atau negatif dan benar-benar netral 120, sehingga perhitungan akurasinya ditunjukkan pada tabel ini. Sehingga di sini peneliti telah menemukan tingkat akurasi antara informasi yang diminta dengan jawaban yang diberikan sistem atau presisi didapatkan hasil 97,15% berdasarkan persamaan berikut. Penelitian ini menerapkan algoritma naive Bayes untuk klasifikasi sentimen. Analisis sentimen dalam studi ini menggunakan data Twitter dengan kata kunci pembelajaran daring, kuliah, belajar online, daring, dan tagar belajar dari rumah yang difilter dengan kata kunci online dan rumah pada tweet-tweet dalam bahasa Indonesia pada minggu pertama November 2020. Penelitian pada periode tersebut menunjukkan 30% sentimen positif, 69% sentimen negatif, dan 1% netral. Persepsi negatif dihasilkan karena ketidakpuasan masyarakat terhadap pembelajaran daring. Beberapa tweet menunjukkan kekecewaan dengan kata stres dan malas, yang merupakan kata yang memiliki frekuensi tinggi dalam percakapan pada periode tersebut. Berdasarkan hasil ini, pembelajaran daring belum maksimal diterapkan di Indonesia pada masa pandemi, yang terlihat dari tingginya kekecewaan publik pada awal November 2020. Penelitian lebih lanjut diharapkan untuk menerapkan algoritma yang berbeda untuk mendapatkan hasil yang lebih akurat dalam analisis opini. Dapat kita lihat dari hasil penelitian tersebut bahwa sebanyak 69% data yang telah diuji coba menghasilkan sebuah sentimen negatif, yang dapat kita lihat bahwa kebijakan dari Presiden Jokowi sendiri itu belum dapat diterima secara penuh oleh para pelajar dan juga mahasiswa. Dari sini kita dapat lihat bahwa sebuah kebijakan belum tentu dapat diterima secara langsung, tapi mungkin dari berjalannya waktu ke waktu kebijakan mungkin dapat diterima. Mungkin ini sekian dari pembahasan saya. Mungkin cukup membosankan, namun jika kita memang berniat untuk belajar bersama-sama, ilmu sendiri mungkin tidak ada habisnya. Jadi apa salahnya untuk terus belajar walaupun itu membosankan.
Mungkin suatu saat ilmu-ilmu tersebut atau informasi-informasi tersebut dapat menjadi sebuah penolong bisa terjadi sesuatu. Baik, sekian penjelasan dari saya terhadap uh, hasil dari penelitian jurnal tersebut sekaligus mereview jurnal tersebut.